Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi Prasetyahartono, NIM H0719152 dari Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan melakukan praktikum hortikultura, yaitu pada acara 1 tentang pengenalan komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura dibagi menjadi 4, yaitu buah, sayur, hias, dan obat. Berikut adalah tanaman kangkung darat dengan nama latin Ipomoea reptanspoir. Tanaman ini memiliki nama lokal yaitu kangkung. Tanaman kangkung darat termasuk tanaman hortikultura sayur. Tanaman ini termasuk tanaman semusim dan dapat dipanen saat berumur 30-40 hari setelah tanam. Sesuai dengan pernyataan Rahimah pada 2018 yang menyatakan bahwa kangkung dapat dipanen pada umur 30-40 hari sejak tanam. Tanaman kangkung diambil pada bagian daunnya dan dapat dijadikan bahan makanan dengan cara diolah terlebih dahulu, seperti dijadikan tumis kangkung. Tanaman kangkung dapat diperbanyak melalui vegetatif maupun generatif. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan dengan cara stek pucuk batang, dan secara generatif dapat dimanfaatkan biji sebagai benih baru. Berikut adalah tanaman pepaya dengan nama latin Carica papaya. Nama lokal pepaya adalah Cates. Pada bagian buah dapat dijadikan bahan makanan yang dapat memperlancar pencernaan. Tanaman pepaya merupakan tanaman tahunan yang dapat dipanen pada umur 8-9 bulan. Tanaman pepaya termasuk hortikultura buah. Kebanyakan tanaman pepaya dapat secara generatif dengan memanfaatkan biji sebagai benih dan secara vegetatif dengan melakukan pencangkokan pada cabangnya. Berikut adalah tanaman sirih merah, disebut juga tanaman suruh. Nama ilmiah sirih merah adalah Hipercrocatus. Fungsinya sebagai antibiotik, antiseptik, lalu sebagai obat batuk dan sakit perut. Tanaman sirih merah juga termasuk tanaman obat, dan tanaman tersebut juga termasuk tanaman tahunan. Sirih merah dapat dipanen pada umur 1 bulan setelah tanam. Penggunaan sirih merah dapat dilakukan dengan cara direbus atau diseduh. Perbanyakan sirih merah biasa dilakukan secara vegetatif, yaitu dengan melakukan cangkok maupun stek batang. Berikut adalah tanaman krisan yang disebut juga tanaman seruni. Memiliki nama ilmiah Chrysanthemum sp. Tanaman krisan termasuk hortikultura hias. Tanaman krisan dapat digolongkan sebagai tanaman semusim maupun tahunan. Tanaman krisan yang digolongkan tanaman tahunan apabila dilakukan pemangkasan yang menumbuhkan tunas baru dan akan hidup kembali. Sedangkan tanaman krisan yang digolongkan tanaman semusim apabila setelah dilakukannya pemanenan bunga, tanaman tersebut akan mati. Tanaman krisan dimanfaatkan untuk menambah nilai estetika pada suatu ruangan dengan cara menambahkan tanaman krisan tersebut dalam unsur eksterior maupun interior suatu ruangan. Perbanyakan generatif dengan memanfaatkan bijinya. Perbanyakan vegetatif dengan anakan, kultur jaringan, dan stek pucuk. Tanaman krisan dapat dipanen saat berumur 3-4 bulan. Sesuai dengan pernyataan Kusuma dan Sitawati pada tahun 2018.